kabar? Kita bersyukur karena kasih dan anugerahnya hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan ini semua karena kasih dan juga kemurahan Tuhan. Pagi ini kita akan mengawali hari kita dengan kita bersaat teduh, dengan kita membaca firman Tuhan dan kita boleh berdoa. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan. Berkati untuk firman yang akan kami baca, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh tahu apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada hari ini terambil dari kitab Yakobus pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-13. Ya. Yakobus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13 hingga ke-18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita setiap hari kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, saudara, tentunya di dalam pengambilan ini bukan hanya dibutuhkan IQ atau kepintaran yang tinggi, tetapi hari-hari ini kita boleh belajar bahwa kita juga harus memiliki emosi yang bisa mengelola dengan baik dan juga spiritual yang baik. Sehingga saudara di dalam pengambilan setiap keputusan bukan hanya berdasarkan kepintaran atau pengetahuan, melainkan juga dilihat dari aspek emosi dan juga spiritual. Nah, oleh sebab itu saudara, hari ini kita bersyukur karena kitab Yakobus boleh menolong kita bagaimana pengambilan setiap keputusan itu, di mana kita membutuhkan hikmat. Mungkin saudara masih ingat pada saat kita membahas di awal-awal pertemuan, ketika di dalam penderitaan kita harus tetap bersukacita karena Tuhan yang menopang. Demikian juga ketika kita menghadapi situasi kondisi yang kita membutuhkan hikmat, katakan mintalah kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan hikmat itu. Nah saudara, di dalam hikmat kita hari ini belajar bahwa ada dua saudara. Yang pertama hikmat dunia, yang kedua hikmat surgawi. Apa ciri-ciri hikmat dunia, saudara?
Kalau hikmat dunia, saudara, itu isinya iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta, melawan kebenaran. Karena itu berasal dari nafsu manusia, dari setan-setan. Karena di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hikmat dunia, saudara, hanya menghasilkan kejahatan. Kenapa? Karena di sana isinya apa, saudara? Iri hati. Ya, orang kalau udah iri hati, saudara, itu udah bahaya. Ya. Apa yang orang lain lakukan, semuanya salah. Gak ada yang benar, karena sudah tidak suka, saudara, dasarnya. Ya. Karena sifatnya mementingkan diri sendiri. Sehingga dia boleh memegahkan diri dan menganggap orang lain itu semuanya gak benar. Nah, saudara, kalau dalam pengambilan keputusan berdasarkan iri hati, ada kepentingan di sana, kepentingan diri sendiri, dan ingin kemegahan diri, dan sifatnya melawan kebenaran, wah, saudara bisa bayangkan keputusan apa nanti yang akan diambil. Misalnya di tengah keluarga, saudara, ya, ketika orang tua pilih kasih, ya, lebih sayang sama si kakak atau mungkin sayang sama si adik. Betapa mengerikannya keputusan yang akan diambil. Ya, kalau dia suka sama adiknya, kakaknya selalu salah. Demikian juga sebaliknya. Dan menimbulkan apa, saudara? Kebencian. Ini sangat berisiko. Dalam pekerjaan juga demikian. Ya. Ketika ada iri hati, ya, mementingkan diri sendiri, ya, wah, itu sangat berbahaya. Semua orang bisa jadi korban kalau dia nggak suka. Dalam kehidupan yang lain juga sama. Hati-hati dengan iri hati, mementingkan diri sendiri, ya, karena itu berujung kepada perbuatan jahat. Nah, tetapi bagaimana dengan hikmat dunia? Nah, saudara, kalau hikmat dunia itulah yang terjadi, berbeda dengan hikmat yang dari atas. Kenapa? Karena hikmat yang dari atas pertama-tama dikatakan murni, saudara. Selanjutnya itu pendamai. Dalam pengambilan keputusan, ya, dia bisa membawa kedamaian. Ya, dengan sebuah proses, memahami masalahnya apa, sehingga bisa diambil keputusan. Yang selanjutnya dia peramah. Orang yang memiliki hikmat dari atas, orang yang penurut, ya, penurut dalam pengertian dia mau taat kepada firman Tuhan. Sekeras apapun hidupnya, karakternya, kalau firman Tuhan sudah berbicara, dia nurut, saudara. Oke, Tuhan mau lakukan itu, aku. Kemudian dia penuh belas kasihan. Orang yang memiliki hikmat dari Allah, hidupnya penuh dengan belas kasihan. Dia bisa merasakan yang orang lain rasakan. Dia bisa mengenakan sepatu yang orang lain sedang kenakan. Jadi acuannya bukan pada dirinya sendiri, tapi dia belajar memahami, menerima, mengetahui apa yang orang lain alami dan rasakan. Dan tentunya buah-buah yang baik, ya, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, apa adanya, saudara. Apa yang dia tahu berdasarkan firman Tuhan dia lakukan. Itu yang dia bagikan. Karena buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana hari ini kita mengambil keputusan? Apakah kita lebih banyak menggunakan hikmat dunia karena ada faktor X, ya, iri hati, ya, kebencian itu tadi, untuk pengakuan diri, mengorbankan orang lain, atau hikmat yang dari atas yang membawa damai, yang menimbulkan belas kasihan, ya, ada kemurnian di sana.
Mari saudara, setiap hari kita akan diperhadapkan dengan pengambilan keputusan. Baik pekerjaan, baik di tengah keluarga, di lingkungan masyarakat, dimanapun saudara berada. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Hikmat apa yang saudara akan ambil dan gunakan? Kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kita menggunakan hikmat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Terima kasih untuk hari ini kami belajar tentang hikmat. Biarlah kami menggunakan hikmat surgawi dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap menghadapi pergumulan yang kami hadapi. Sehingga kami boleh menghasilkan hal-hal yang menyenangkan dan memuliakan Allah. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan. Mohon Kau boleh berkati jemaat-Mu dalam usaha, pekerjaan, di masa-masa yang tidak mudah ini. Berikan roh hikmat, sehingga setiap keputusan, tindakan semuanya ada dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Dalam berumah tangga, Tuhan juga berikan roh hikmat, sehingga kami boleh memilih yang terbaik di dalam kehidupan rumah tangga kami, sehingga setiap rumah tangga diberkati Tuhan. Dalam anak-anak studi, dan juga memberkati, berikan roh hikmat di dalam kegiatan belajar, sehingga mereka boleh belajar dengan penuh sukacita, mereka diberikan hikmat yang datang dari atas, dan Tuhan memberkati. Berkati setiap kami, segala pergumulan hidup kami, kiranya Tuhan yang menolong. Kami berdoa dan memohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.